Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem Kota Batu. Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 4. Ekosistem di Kota Batu. Ekosistem di Kota Batu didominasi oleh unsur alami yang terdiri atas 7 ekosistem. Masing-masing ekosistem memiliki ciri khas tersendiri. Nah, secara umum Kota Batu terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu daerah lereng atau bukit dan daerah dataran. Luas wilayah Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19.908,72 hektar, atau sekitar 0,42% dari luas wilayah Jawa Timur. Apabila dilihat dari jenis tanahnya, Kota Batu terdiri dari 4 macam tanah, yaitu yang pertama andosol, merupakan jenis tanah yang paling subur. Kemudian yang kedua adalah kambiasol, merupakan jenis tanah yang masih relatif subur. Aluvial berupa tanah yang kurang subur dan berkapur. Dan yang terakhir adalah latosol, yaitu jenis tanah yang tidak subur. Selanjutnya adalah batas-batas wilayah Kota Batu. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah menggambar peta Kota Batu. Untuk batas-batasnya, yang pertama di sebelah utara, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. Kalau diperhatikan dari peta di sini, untuk Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan Kecamatan Pacet, dan Kabupaten Pasuruan berbatasan dengan Kecamatan Prigen. Untuk sebelah barat, yaitu kita berbatasan dengan Kabupaten Malang. Kalau dilihat dari peta di sini berbatasan dengan Kecamatan Pujon. Untuk sebelah timur kita masih tetap berbatasan dengan Kabupaten Malang, yaitu berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Karangposo. Untuk sebelah selatan kita berbatasan dengan Kabupaten Malang. Jika dilihat dari peta, batasan dengan Kecamatan Wagir. Yang pertama adalah pengertian ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sedangkan sumber daya alam adalah lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Ekosistem bisa terbentuk jika ada 3 komponen penyusunnya, yaitu produsen, konsumen, dan penggunaan. Yang pertama adalah ekosistem hutan. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lainnya, yang menempati daerah yang cukup luas. Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. Nah, tahukah kalian, para ahli berusaha menggolong-golongkan hutan sesuai dengan ketampakan khas masing-masing, dengan tujuan yaitu untuk memudahkan manusia dalam mengenali sifat khas hutan. Hutan yang ada di Kota Batu termasuk jenis hutan kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota, penyimpan cadangan air tanah, dan sebagian ada yang difungsikan sebagai tempat wisata. Nah teman-teman, luas keseluruhan hutan yang ada di Kota Batu yaitu sekitar 11.560,3 hektar. Selanjutnya adalah manfaat hutan. Antara lain yang pertama adalah hutan sebagai penyangga iklim mikro. Hutan sebagai penyangga iklim mikro di sebuah kota berfungsi untuk menciptakan iklim mikro seperti kelembapan udara, suhu udara, dan curah hujan sehingga dapat menambah kesejukan dan kenyamanan serta
terciptanya iklim yang stabil dan sehat. Yang kedua adalah hutan akan mengurangi hujan asam. Tumbuhan di hutan sangat banyak dan beraneka ragam. Tumbuh-tumbuhan itu dapat mengurangi dampak hujan asam. Yang ketiga, hutan sebagai pelindung. Hutan juga memiliki manfaat protektif, artinya tumbuhan di hutan kota merupakan pelindung dari pancaran sinar matahari dan penahan air. Yang keempat adalah manfaat higienis atau filter udara. Yang kelima adalah manfaat edukasi. Hutan kota dapat bermanfaat sebagai laboratorium alam karena dapat mengenal berbagai jenis pepohonan dan satwa, khususnya burung-burung yang sering dijumpai di kawasan tersebut. Yang keenam adalah penyerap karbon. Fungsi hutan sebagai penyerap karbon artinya hutan merupakan penyerap karbon yang paling efektif sehingga dapat menstabilkan kadar karbon. Yang ketujuh yaitu sebagai oksigen. Tumbuhan merupakan satu-satunya penghasil oksigen di alam yang sangat bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup, sehingga fungsinya sangat penting untuk memelihara kelangsungan hidup di muka bumi. Macam-macam hutan. Yang pertama adalah hutan lindung. Hutan lindung atau protection forest adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Yang kedua adalah hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat. Kebanyakan hutan rakyat berada di atas tanah milik atau tanah adat, meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara. Secara teknik, hutan-hutan rakyat ini pada umumnya berbentuk wanatani, yakni campuran antara pepohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon. Selanjutnya adalah hutan produksi. Hutan produksi adalah hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Hutan produksi dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu hutan rimba dan hutan budidaya. Hutan rimba adalah hutan yang alami, sedangkan hutan budidaya adalah hutan yang sengaja dikelola manusia yang biasanya terdiri dari satu jenis tanaman saja. Nah teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan tentang ekosistem di Kota Batu, terutama ekosistem hutan. Kita bisa belajar tentang hutan kota, manfaat hutan, dan jenis-jenis hutan. Untuk tugas yang bisa teman-teman kerjakan yaitu carilah gambar-gambar hutan yang ada di Indonesia, bisa dicari melalui surat kabar ataupun di internet, dan beri sedikit keterangan tentang lokasi hutan, jenis hutan, dan jenis tanaman yang ada di hutan tersebut. Tempelkan pada kertas dan jadikan clipping tentang hutan. Selamat mengerjakan. Nah teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like, share ke teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat. Apabila keluar rumah, kita selalu menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.